Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Selama pertemuan beberapa hari ini, saya semakin disadarkan bahwa kita itu memang selamat karena belas kasih, karena kasih karunia. Bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena itu bahasanya kita ditebus, kita dicintai, kita diampuni. Kasih karunialah, belas kasihlah yang menyelamatkan kita. Namun, ternyata itu juga terjadi di dalam hidup kita yang nyata. Relasi kita juga selamat oleh belas kasih. Bukan karena benar salah. Bukan karena dia benar, terus maka relasi kita menjadi baik. Nah, tidak begitu cara kerjanya. Baik, ya bisa lanjut. Tidak baik juga bisa lanjut. Tergantung belas kasih yang ada pada kita. Maka dalam relasi pun, pengampunan itu yang menentukan. Kalau dalam relasi tidak ada belas kasih, tidak ada pengampunan, relasi tidak akan terjadi. Dan kemudian di situ cinta menjadi komitmen, bukan sekedar senang-senang. Belas kasih lagi yang menyelamatkan. Atau seandainya ada persoalan besar, kemudian kita menuju ke pengadilan, mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ketika yang benar diputuskan, persoalan tidak selesai, karena itu hanya masalah benar salah. Namun, seandainya ada persoalan besar, sebelum diajukan ke pengadilan, duduk lebih dahulu. Dan di situ kemudian menyadari, ada yang salah di sini, ada yang salah di situ, dan tidak mencari benar salah. Tetapi sama-sama meminta maaf, maka kemudian persoalan bisa selesai dengan baik, tanpa harus melalui pengadilan. Bukan juga mau menyuap, tetapi memperhitungkan yang lebih penting, yaitu relasi, ketenangan, dan juga penyembuhan. Ketika persoalan dibicarakan dengan baik, dan ada belas kasih, dan ada pengampunan, terjadi penyembuhan dari dua pihak, yang salah maupun yang benar, yang meminta maaf maupun yang memaafkan. Itu terjadi penyembuhan pada dua pihak. Maka belas kasih dalam kehidupan sehari-hari juga sangat menentukan dalam menyembuhkan, dalam menyelamatkan. Kadang-kadang juga di dalam utang piutang. Di dalam kisah Injil diceritakan orang yang berhutang banyak tidak bisa mengembalikan hutang itu, seharusnya dihukum. Tetapi karena belas kasihan, raja itu menghapuskan hutangnya. Yang menyelamatkan itu belas kasihan. Demikian juga ketika kita sebetulnya sedang berselisih dengan orang lain, berbeda pendapat. Kalau kita kemudian berbelas kasihan mengatakan, ya sudahlah, meskipun kamu salah, saya benar, tidak penting. Belas kasih diutamakan. Udah, kamu saja yang maju. Itu bisa. Maka kemudian persoalan selesai. Kita juga diselamatkan oleh belas kasih itu. Dan bukankah sebetulnya memang alam bekerja seperti itu? Alam selalu bekerja supaya kasih kebaikan bertumbuh. Baik itu di dalam dunia tumbuhan maupun di dalam dunia binatang. Belas kasih itu menjadi unsur nilai keutamaan yang menyelamatkan. Bahkan pohon yang tumbuh ketika cabangnya patah, maka kemudian secara alami dia akan menumbuhkan cabang baru, menyembuhkan, menumbuhkan, sehingga terus bertumbuh menjadi makin kuat. Belas kasih, kebaikan, itu yang menyelamatkan. Dan menurut saya dimanapun itu berlaku, karena itu melekat pada kodrat kita ketika kita diciptakan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang adalah kasih, yang adalah belas kasih, yang adalah kemurahan.
maka Anda pergi kemanapun. Kalau berbekalkan belas kasih dan kebaikan, Anda selamat dan juga Anda menyelamatkan orang lain. Karena pada dasarnya manusia yang masih normal, dominannya adalah kebaikan. Dominannya adalah belas kasih. Kalau dominannya adalah kejahatan, dia dengan sendirinya sudah tidak bisa eksis, tidak bisa terus berlangsung. Karena kemudian kejahatan itu membuat dirinya sendiri tidak mampu melanjutkan kehidupan. Maka Anda yang masih hidup, minimum itu 60% kebaikan dominasinya, bukan terbalik. Dan karena itu, kalau kita berbekal kebaikan, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, pasti akan bertumbuh. Dan pasti akan selamat. Namun memang ada yang range-nya itu antara kebaikannya itu 60 sampai 100. Kalau yang 60 itu ya memang yang menjadi persoalan adalah baik buruk, benar salah. Sakit hati, dendam itu frekuensinya ada di situ. Tetapi kalau yang 70, 75, dominan kebaikannya tidak banyak persoalan. Dalam pembicaraan juga mudah untuk saling mengerti, saling mengalah, dan mudah untuk menemukan jalan yang terbaik bagi kedua pihak. Kalau kebaikannya itu 80% dominannya, kadang-kadang kita tidak perlu berdiskusi, tetapi dua-duanya mengusahakan yang baik untuk kebaikan bersama. Dan ada pada frekuensi yang menyenangkan, menggembirakan. Kalau dominan kebaikannya itu 90%, kita yang ada adalah flowing like a river. Dan yang flowing like a river itu adalah kasih, sukacita, kegembiraan, persaudaraan, kesatuan, dan kerukunan. Mungkin kita tidak bisa 100% baik, tidak bisa 100% dominannya baik. Namun seandainya 90% dominannya baik dalam diri kita maupun dalam diri orang-orang di sekitar kita, maka kehidupan jauh lebih menyenangkan. Kita selamat oleh kebaikan hati. Kita selamat oleh pengampunan. Dan kita bisa menikmati hidup karena kemudian masing-masing memancarkan cahaya kebaikan. Membuat kehidupan menjadi lebih ringan. Membuat kebaikan bersama lebih mudah dihayati, bahkan dengan sukacita. Maka penting kita sendiri memupuk kebaikan di dalam diri, supaya sedikit demi sedikit dominasi kebaikan dalam diri kita itu meningkat. Dari 60% menjadi 70%, menjadi 80%, menjadi 90%. Dan biarlah selanjutnya Tuhan yang menyempurnakan. Maka jangan menyerah. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.